Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali uh, untuk proses pembuatan starter metode kokoh. Yang pertama, kita siapkan dulu bahannya. Di sini ada air, kemudian ada gula pasir, kemudian ada nanas. Yang kita pakai kali ini adalah menggunakan buah nanas. Kemudian ada wadah yang akan kita tempati nanti untuk tumbuh kembangnya starter. Kemudian ada gelas, kemudian ada sendok, ada 2, kemudian ada pisau, kemudian ada saringan, kemudian ada wadah seperti mangkok, bisa juga menggunakan baskom, ada wadah piring, kemudian yang terakhir ada blender dan lap. Yang akan kita bikin pada hari ini adalah membuat starter nata yang akan digunakan untuk pembuatan metode kokoh lebih lanjut. Sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya itu starter. Starter itu merupakan salah satu bahan tambahan ya yang digunakan pada saat atau pada awal kita melakukan proses fermentasi. Terkait dengan fermentasi itu akan berhubungan langsung yang namanya mikroorganisme, seperti mungkin yang kita kenal hari-hari adalah ragi ya. Kemudian salah satu mikroorganisme itu yang akan terbentuk mungkin nanti pada saat kita bikin starter adalah Acetobacter psyllium. Itu Acetobacter psyllium sendiri mempunyai kemampuan ya untuk mengoksidasi asam asetat menjadi karbon dioksida dan H2O. Kemampuan utama dari Acetobacter psyllium yaitu mampu melakukan polimerisasi glukosa ya menjadi selulosa, sehingga membentuk nanti matriks sebagai nata. Yang kemudian kenapa menggunakan nanas? Sebenarnya semua jenis buah bisa kita gunakan atau bisa kita pilih menjadi bahan untuk bikin starter. Tetapi dari beberapa jurnal yang ada bahwa buah nanas ternyata lebih efektif untuk digunakan untuk membuat starter, karena selain mengandung air dan gula, ternyata secara alami mengandung bakteri Acetobacter psyllium yang tinggal kita aktifkan untuk digunakan sebagai starter. Itu ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memotong dan menguliti dulu nanas ini ya dengan menggunakan pisau. Setelah kita kuliti, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita potong-potong lagi dalam ukuran yang lebih kecil ya. Kemudian nanti kita potong-potong kecil, kemudian kita haluskan menggunakan blender ya. Ya, setelah kita potong-potong kecil, kita masukkan ke dalam blender untuk kita haluskan dulu. Oke, setelah kita blender atau haluskan seperti ini, pada saat di blender bisa dilihat mungkin ya, seperti ini nanti hasilnya. Ini hasilnya. Setelah kita blender menjadi halus, pada saat memblender pastikan semua ukurannya menjadi halus seperti ini ya. Kemudian kita pisahkan dengan menggunakan saringan, bisa juga menggunakan
kain halus ya. Kemudian kita pisahkan dengan menggunakan saringan, bisa juga menggunakan kain halus seperti ini. Ya, kita pisahkan dari airnya. Kita tekan-tekan ya sampai betul-betul tersaring dengan baik antara air dan ampas nanas yang dihasilkan. Ya, yang pecinta sirup airnya bisa digunakan untuk bikin sirup ya. Yang kita butuhkan adalah ampasnya. Ya. Ini kita lakukan sampai adonannya atau semua campuran yang dihasilkan tadi berpisah dengan airnya ya. Oke, setelah kita blender tadi, kemudian kita pisahkan dengan menggunakan saringan. Bisa juga menggunakan kain untuk kain tipis ya, untuk memisahkan antara ampas dengan air. Dan airnya seperti ini, bisa dibikin jus ya. Kemudian kita lanjut, ini masih ada sedikit sampingnya. Pastikan semuanya terpisah dari air dan ampasnya ya. Bisa menggunakan penyaring yang lebih besar daripada ini. Bisa juga menggunakan kain saring saja. Kemudian kita peras kalau menggunakan kain ya. Seperti ini, sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah ampasnya yang akan kita gunakan untuk bikin starter. Kemudian ini airnya, bisa kita bikin sirup. Kita pisahkan dulu. Kemudian perbandingannya kita masukkan ke dalam wadah ya. Jadi pastikan wadahnya sudah disterilkan, sudah dipanaskan, sudah diuapkan dalam keadaan steril, dipanaskan ya. Kemudian perbandingannya adalah 6 banding. Jadi ampas nanas ini perbandingannya ampas nanas ditambah nanti gula dengan air adalah perbandingan 6:3:1. Jadi 6 sendok, ini pas 6 sendok. Jadi satu biji nanas itu biasanya 6 sendok ya, pas sendok makan, 6 sendok makan. Oke, pastikan semua bahannya kita masukkan ya, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan seperti ini ya. Gula ini adalah merupakan salah satu pemancing tumbuhnya bakteri atau sebagai bahan makanan untuk tumbuhnya mikroorganisme atau bakteri yang akan kita kembangbiakkan. Kemudian kita aduk kita aduk secara merata.
bisa juga di blender kembali ya, supaya lebih halus dan bercampur secara homogen atau secara menyeluruh. Setelah itu kita tambahkan air kurang lebih 1-2 sendok seperti ini ya, kita tambahkan 2 sendok saja, kemudian kita aduk seperti ini, dihomogenkan, pastikan adonannya bercampur secara merata. Setelah pastikan bahwa sudah bercampur rata, kemudian kita tutup. Bisa juga orang menggunakan botol ya, bisa juga menggunakan botol, dimasukkan ke dalam botol, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian menggunakan botol ditutup dengan menggunakan plastik, kemudian diikat dengan menggunakan karet. Nah, bisa juga menggunakan plastik seperti ini. Ini kita simpan sampai 2-3 minggu sampai bakterinya berkembang. Tanda bakteri berkembang atau hidup yaitu di sini ditandai dengan adanya cairan putih ya, yang ada di sini. Semakin banyak berarti semakin hidup bakterinya sampai betul-betul semuanya berwarna putih. Kita diamkan, kemudian kita selotip di sini atau kita masukkan ke dalam kantong plastik atau lemari yang dalam keadaan gelap ya, tidak terkena dengan sinar matahari, karena dia sistem bakterinya adalah anaerob, tidak membutuhkan udara sama sekali. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Silahkan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.